Ya, Oke. Halo Ibu Satriani, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Bese. Alhamdulillah baik Ibu. Tempo hari Ibu Satriani chat saya ya. Katanya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, saya ada beberapa kendala nih terkait kurang maksimalnya saya dalam menjalankan tugas mengajar di kelas. Dikarenakan banyaknya tugas tambahan dari sekolah. Ya, sebagai seorang guru yang mesti mengajar murid dan di samping itu Satriani juga banyak tugas tambahan di sekolah. Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, baik Bu. Nah, apa yang Ibu Satriani ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi. Selama ini saya mengajar di kelas 6. Kemudian saya mempersiapkan perangkat pembelajaran, LKPD, hingga bagaimana memimpin proses pembelajaran yang ada sesuai dengan rencana yang saya buat. Nah, ketika saya hendak mengajar, biasa ada panggilan dari kepala sekolah bahwa ada kegiatan yang harus saya lakukan sehingga saya tidak dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oh, baik. Jadi dari apa yang Ibu Satriani sampaikan, saya dapat menangkap bahwa ada tanggung jawab yang mesti Ibu Satriani lakukan di samping mengajar sebagaimana yang sudah direncanakan pada RPP. Ada juga tanggung jawab sebagai guru yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah. Sehingga Ibu Satriani merasa kurang maksimal ya. Oleh sebab itu Ibu Satriani ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Betul ya, Bu ya? Betul, Ibu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apabila mengalami hal semacam itu, seharusnya kira-kira Satriani apa? Kalau menurut saya sih harusnya informasi yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait adanya kegiatan yang mesti dilakukan oleh saya itu disampaikan tidak dalam waktu yang bertepatan dengan jam mengajar saya, sehingga saya bisa mencari solusi kira-kira apa yang harus saya lakukan agar pengajaran saya maksimal ke murid dan tugas dari kepala sekolah juga dapat saya lakukan dengan maksimal. Nah, kalau misalkan apa yang Ibu lakukan saat ini antara membagi tugas sebagai guru dan mengerjakan tugas sekolah sebagai tugas tambahan dilakukan dengan maksimal, idealnya kan diberi nilai 10. Nah, untuk kondisi yang saat ini Ibu alami kira-kira berada pada level nilai keberapa? Kalau dinilai 1 sampai 10 itu. Mungkin kalau sekarang ini berada pada level 7 karena memang saya belum maksimal dalam membagi tugas keduanya, Bu. Oh, iya. Oke. Kalau baik. Kira-kira menurut Ibu bisa tidak level ini meningkat dari 7 ke 8, 9 atau mungkin 10? Saya kira bisa, Bu. Nah, kira ide atau gagasan atau tindakan yang Ibu akan lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Saya kira pertama mungkin saya harus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa saja agenda sekolah ke depan yang akan melibatkan saya sebagai guru yang diberi tugas tambahan. Terus yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman apabila ada tugas yang harus saya kerjakan dan bertepatan dengan jam mengajar saya di kelas. Saya bisa meminta tolong kepada teman untuk membantu mengerjakan terlebih dahulu sembari saya menyelesaikan tugas mengajar saya. Kira-kira begitu, Bu Bese. Wah, betul itu, Bu. Tapi kira-kira ada tidak ya kendala apabila Ibu melakukan komunikasi tersebut sama kepala sekolah? Saya kira untuk saat ini tidak ada kendala, Bu. Nah, solusi ya. Solusinya adalah ibu-ibu akan terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait apa yang menjadi kerisauan ibu selama ini. Kemudian juga melakukan kolaborasi dengan rekan di sekolah apabila ada tugas yang mesti dikerjakan sementara
dikerjakan sementara Ibu lagi ada jam mengajar. Kira-kira begitu ya, Bu? Iya Bu, iya. Nah, menurut Ibu sendiri adakah solusi lain disebutkan Saya kira untuk saat ini cukup itu saja dua Bu yang akan saya coba lakukan. Nantilah kalau memang masih mengalami kendala, baru saya mencoba solusi yang lain. Oh, baik. Nah, untuk melakukan solusi itu yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang perlu Ibu lakukan atau mungkin ada sesuatu yang Ibu butuhkan mungkin? Baik, saya kira saya tinggal melihat saja kondisi dan kesempatan atau waktu yang tepat di mana saya akan duduk bersama kepala sekolah dan pihak yang terlibat untuk membicarakan terkait masalah yang selama ini saya hadapi. Sehingga saya dapat merasa lega daripada saya simpan dalam hati. Semoga kepala sekolah dan pihak yang terlibat mampu sejalan dengan apa yang saya harapkan. Kira-kira begitu, Bu. Masya Allah, saya kira ibu ini sangat luar biasa ya, dan harus berani ya menyampaikan, jangan sampai disimpan dalam hati, nanti bikin sakit hati. Ya. Iya, betul sekali, Bu. Ya baik Ibu, adakah kira-kira rekan yang dapat membantu Ibu dalam melakukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami sekarang? Saya kira ada Ibu, saya bisa mengajak teman untuk meminta pendapatnya juga sebelum saya melakukan komunikasi dengan pimpinan. Artinya tetap melakukan kolaborasi dengan rekan yang lain ya Bu, dan saya kira itu hal yang baik. Boleh jadi apa yang Ibu Satriani alami sekarang juga dialami oleh rekan guru yang lain. Kira-kira begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Nah, baik. Kalau dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu hadapi tadi terkait kurang maksimalnya menjalankan tugas mengajar diakibatkan hingga Ibu hendak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya kira solusinya pun Ibu sudah temukan tadi. Jadi ada dua hal yang akan Ibu lakukan, yaitu komunikasi dengan kepala sekolah dan dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan rekan sejawat di sekolah. Begitu. Betul sekali Ibu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira menurut Ibu, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kita dalam melakukan percakapan ini? Dan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya kira sudah sesuai dengan tujuan awal kita. Dan saya kira melalui percakapan ini saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Saya akan komitmen untuk tetap menjalankan tugas baik sebagai guru maupun tugas tambahan dari kepala sekolah, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dengan maksimal. Masya Allah ya Bu ya. Baiklah Ibu, saya kira kita mungkin sudah berada pada sesi akhir kegiatan ini, dan terakhir saya ingin tanya nih kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah tentang kendala yang Ibu alami? Rasanya sekarang saya sudah lega, Bu. Dan saya akan segera melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan rekan terkait masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa berbincang kembali dengan Ibu Bese mungkin seminggu lagi, Bu ya. Ya, insya Allah siap-siap. Saya juga tunggu lagi ya untuk membicarakan bagaimana langkah yang telah Ibu lakukan. Semoga sudah bisa bergeser levelnya ya Bu ya, dari level 7 yang Ibu Satriani sampaikan tadi, dan insya Allah bisa bergeser ke 8, 9, atau mungkin bisa ke 10. Iya, terima kasih Bu Bese atas waktunya. Sama-sama Ibu, dan senang hati. Salam sehat selalu ya Bu ya, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke, sekarang Bu Melda. Bu Melda dengan saya ya? Dengan saya lagi sebagai iya, host.
Oke, saya on kamera ya. Off kamera ya. Bu Melda, monitor. Ye, ye. Oke, Ya, kita mulai kiri, ya Bu Bu. Melda. Kiri, Bu. Bu Melda, kita mulai ya. Iya, Bu, ya. Halo Bu Mel, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Sat. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, tempo hari Bu Melda chat saya, katanya ada yang mau disampaikan ya Bu? Iya, Bu. Ini saya ada beberapa kendala terkait saya kurang maksimalnya saya dalam menjalankan tugas mengajar di kelas ini dikarenakan saya harus mengikuti PGP dan PPG secara bersamaan, Bu. Oh iya, jadi Bu Melda mau berbicara tentang kendala yang dialami selama menjalankan tugas mengajar di kelas sebagai seorang guru yang mesti mengajar murid, dan di samping itu Bu Melda juga harus menjalankan PGP dan PPG. Iya, Bu. Baik Bu Melda. Nah, apa yang Bu Melda ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini, Bu, harapan eh, saya bisa mendapatkan solusi dari kendala yang saya hadapi. Kan selama ini saya kan mengajar di kelas 4, dan setiap hari saya harus on time dan kemudian kan saya harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, seperti, LKPD hingga bagaimana memimpin proses pembelajaran saya yang ada sesuai dengan rencana yang saya buat. Misalnya kan, saya harus buat PPT juga. Nah, ketika saya hendak mengajar, tiba-tiba saya teringat dengan tugas CGP dan PPG saya. Takutnya kan saya terlambat. Akhirnya saya di situ tidak fokus lagi dan tidak maksimal dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Baik. Jadi dari apa yang Bu Melda sampaikan, saya dapat menangkap bahwa ada tanggung jawab yang mesti Bu Melda lakukan di samping mengajar. Sebagaimana ada juga tanggung jawab sebagai CGP dan PPG. Sehingga Bu Melda merasa kurang maksimal dalam membagi waktu ya. Oleh sebab Iya, itu Bu. Bu Melda ingin mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Iya, betul, Bu, betul. Ya. Nah, kalau menurut Bu Melda sendiri, apabila mengalami hal semacam itu, seharusnya seperti apa ya kira-kira? Eee, Kalau menurut saya sih harusnya kan saya fokus dulu melaksanakan pembelajaran, setelah itu saya kan baru memikirkan tugas CGP dan PPG. Kan maksudnya kalau, kita, sebagai guru kan itu tugas tupoksi kita yang utama kan adalah, mengajar. Jadi seharusnya saya fokus dulu untuk mengajar. Setelah itu saya baru memikirkan tugas CGP dan PPG saya agar pembelajaran yang akan saya lakukan bisa maksimal ke murid dan tugas CGP dan PPG juga bisa saya laksanakan dengan maksimal. Ya, baik. Nah, kalau misalkan apa yang Bu Melda lakukan saat ini antara membagi tugas sebagai guru dan mengerjakan tugas CGP dan PPG dilakukan dengan maksimal, idealnya kan diberi nilai 10. Nah, untuk kondisi yang saat ini Bu Melda alami, kira-kira berada pada level nilai berapa ini? Kalau dinilai misalnya dari rentang angka 1 sampai 10. Kalau sekarang ini Bu, saya merasa berada pada level 6 karena memang sih saya belum maksimal dalam membagi tugas keduanya, bahkan tugas-tugas yang lain. Oh iya, oke. Kira-kira menurut Bu Melda, bisa tidak level ini meningkat dari 6 ke 8, 9, atau bahkan 10? Insya Allah saya kira bisa, Bu. Nah, apa kira-kira ide atau gagasan
atau tindakan yang Bu Melda akan lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Begini Bu, saya kira pertama mungkin saya harus melakukan mindfulness agar saya bisa dengan secara sadar penuh jika mengajar itu adalah tugas pokok saya, sedangkan CGP dan PPG itu adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi saya secara pribadi. Terus yang kedua, saya juga akan meminta kepada teman sejawat agar jika misalnya kegiatan saya mengharuskan saya hadir baik daring maupun luring, agar ada yang dapat menggantikan saya begitu mengajar di kelas. Kira-kira begitu, Bu Sat. Nah, betul Bu Melda. Kira-kira ada tidak kendala apabila Ibu Melda melakukan komunikasi tersebut kepada rekan sejawat? Kalau saya kira Bu, untuk saat ini tidak ada kendala. Baik Bu Melda. Artinya Bu Melda sudah ada solusi ya. Solusinya adalah Bu Melda akan terlebih dahulu melakukan mindfulness dan komunikasi dengan teman sejawat terkait apa yang menjadi kendala Bu Melda selama ini. Kemudian kira-kira begitu ya Bu Melda? Iya, ya Bu, ya. Oke, menurut Bu Melda, adakah solusi lain selain yang Bu Melda sebutkan tadi? Saya kira Bu, untuk saat ini cukup itu saja dua yang akan saya coba lakukan. Nantilah kalau memang masih mengalami kendala, baru saya mencoba solusi yang lain. Baik Bu Melda. Nah, untuk melakukan kedua solusi yang Bu Melda sebutkan tadi, kira-kira apa yang perlu Bu Melda lakukan? Adakah sesuatu yang Bu Melda butuhkan untuk itu? Kalau saya kira saya harus bisa membagi waktu Bu, yang waktu saya antara mengajar dan mengikuti kegiatan PPG, PGP, serta saya juga harus duduk bersama, tentunya saya harus duduk bersama kepala sekolah dengan rekan sejawat untuk membicarakan masalah yang tengah saya hadapi ini. Bagaimana sehingga saya dapat merasa lega daripada saya simpan dalam hati, nanti bisa membuat saya jadi pusing. Jadi saya harap kepala sekolah dan teman guru mampu sejalan apa yang saya harapkan. Kira-kira begitu, Bu Sat. Iya, saya kira Bu Melda ini luar biasa sekali ya. Harus berani ya Bu untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi beban pikiran. Jangan sampai disimpan nanti disimpan nanti bisa jadi penyakit, iya kan? Iya Bu, iya Bu, betul sekali tuh Bu. Oke, baik Bu Melda. Nah, adakah rekan yang dapat membantu Bu Melda dalam melakukan solusi dari permasalahan Bu Melda yang alami ini? Saya kira ada, Bu. Saya bisa mengajak teman untuk berkolaborasi dengan baik. Saya kira seperti itu, Bu. Oke, jadi artinya tetap melakukan kolaborasi dengan rekan yang lain yang Bu Melda dan saya kira itu hal yang baik. Boleh jadi apa yang Ibu alami juga dialami oleh rekan Ibu yang lain. Kira-kira begitu ya Bu Mel? Iya, Bu, betul sekali itu. Oke, baik. Kalau dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang Bu Melda hadapi tadi terkait kurang maksimalnya menjalankan tugas mengajar diakibatkan mengikuti PGP dan PPG dalam waktu yang sama sehingga Bu Melda hendak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Saya kira solusinya pun Bu Melda sudah temukan tadi. Ada dua hal yang akan Ibu lakukan, yaitu mindfulness dan berkomunikasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat untuk mencari solusi atas apa yang Ibu alami saat ini. Begitu Bu Melia? Iya, Bu, begitu. Saya kira seperti itu, Bu. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira menurut Bu Melda sudah sesuai tidak dengan tujuan awal kita melakukan percakapan ini? Dan apa yang Bu Mel dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya kira sudah sesuai dengan tujuan awal kita, dan saya kira melalui percakapan ini saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Saya mencoba untuk akan
berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas baik sebagai guru maupun tugas yang lain agar semua bisa terlaksana dengan baik. Oke, iya baik. Bu Mel, saya kira kita sudah berada pada sesi akhir kegiatan ini. Terakhir, saya ingin tanya kepada Bu Melda, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita berbincang tentang kendala yang Ibu alami? Rasanya sekarang saya sudah lega dan saya akan segera melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, teman rekan sejawat, masalah yang saya hadapi ini. Mudah-mudahan saya bisa berbincang kembali dengan Ibu Sat mungkin pekan depan lagi Bu ya. Baik, siap Bu Mel. Saya tunggu lagi untuk membicarakan bagaimana langkah yang telah Bu Mel lakukan. Semoga sudah bisa bergeser levelnya ya Bu. Dari level 6 yang Ibu Mel sampaikan tadi sudah bisa bergeser ke level 8, 9, bahkan kalau perlu ke level maksimum, level 10 Bu. Iya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Sat atas waktunya. Sama-sama Bu Mel. Salam sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sat. Oke, lanjut teman-teman. Siapa lagi? Kasih kelompok Bu Herni dulu. Bu Bukankah Eva. saya lagi dengan Bu Bese? Oh gitu ya. Tidak capek jika Bu Mel Iya. ngomong? Enggak Ji, insya Allah enggak. Walaupun Oke. sakit tanganku, tapi bibirku bisa bicara. Ada deh. Masya Allah. Oke. Kita dulu Le. Saya coachi, Ibu coachnya. Iya, Berikan dulu. sudah bisa dimulai Ya, Bu Bese? ya sudah. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Bese. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Bes, apa yang ingin kita bahas dalam sesi ini kira-kira? Saya mau curhat. Akhir-akhir ini saya merasa sangat sibuk. Oh iya, tadi Ibu bilang sangat sibuk. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu merasa sangat sibuk? Iya nih Bu, nah seperti biasa sih Bu, pekerjaan di sekolah, mengajar, membimbing ekstrakurikuler, lomba siswa, lomba guru, kegiatan di masyarakat, dan yang paling ini ya program guru penggerak. Akibatnya saya agak kesulitan untuk menyisihkan waktu belajar agama Islam. Seperti itu Ibu. Oh iya, Bu. Jadi terima kasih sudah berbagi. Jika kita bicara tentang belajar agama, apa yang ingin Ibu capai meskipun dengan semua kesibukan yang Ibu jalani? Saya sih ingin bisa tetap belajar Bu secara rutin, khususnya dalam memahami ajaran Islam dan memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Walaupun sibuk, saya merasa ini penting untuk keseimbangan spiritual saya. Iya, bagus Bu Bese ya. Itu adalah saya kira tujuan yang luar biasa loh Bu. Jadi Ibu ingin menemukan cara untuk tetap belajar agama secara konsisten meski jadwalnya Ibu padat. Apakah Ibu punya gambaran seberapa sering Ibu ingin melakukannya? Misalnya harian kah atau mingguan? Idealnya sih Bu, saya ingin setiap hari, meskipun hanya sebentar ya, mungkin sekitar 15-20 menit. Oh iya, nah begitu ya. Sekarang mari kita coba mengidentifikasi yang Ibu hadapi. Apa yang menurut Ibu paling menyulitkan dalam meluangkan waktu untuk belajar agama di tengah jadwalnya Ibu yang saat ini sangat padat? Saya rasa yang paling menyita waktu adalah kegiatan sekolah.
mengajarnya, membimbing ekstrakurikuler, terus persiapan lomba juga sering kali memakan waktu hingga sore atau bahkan sampai malam. Terus ditambah lagi saya juga terlibat dalam kegiatan masyarakat dan mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh iya Bu, ya begitu. Jadi sepertinya memang jadwal Ibu memang cukup penuh ya. Dari kegiatan-kegiatan itu, apakah ada yang bisa diatur ulang atau mungkin dioptimalkan waktunya agar Ibu bisa punya sedikit waktu untuk belajar agama? Saya merasa semuanya penting sih Bu ya. Kemudian waktunya juga memang sudah seperti itu. Tapi mungkin ada waktu di sepertiga malam sebelum memulai aktivitas di dapur. Namun seringkali saya merasa terlalu lelah dan kesulitan bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Oh, seperti itu ya Bu Bes. Baik Bu Bes, sekarang kita tahu bahwa di sepertiga malam bisa menjadi opsi. Tetapi ada tantangan dalam hal energi dan bangun lebih awal. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu dan memastikan eh, kamu bisa loh memulai belajar agama secara rutin? Mungkin saya bisa memulai kali ya dengan tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal juga. Saya juga mungkin bisa mengatur alarm dan mencoba lebih disiplin lagi. Selain itu, saya mungkin boleh mencoba belajar di sela-sela waktu istirahat di sekolah, meskipun hanya sebentar. Iya, saya kira itu bagus. Kedengarannya seperti rencana yang baik. Jadi, Ibu akan mencoba tidur lebih awal, bangun lebih pagi untuk belajar, dan memanfaatkan waktu yang luang di sekolah. Apakah ada cara lain yang bisa mendukung rencana Ibu itu? Saya juga berpikir mungkin saya harus mengurangi kali ya penggunaan media sosial saya atau waktu-waktu yang tidak produktif agar saya bisa lebih fokus dalam belajar. Juga mungkin saya harus menentukan target belajar, harus membaca materi tentang fikih, bersuci, terus dan lain-lain. Ah, iya. Jadi, sekarang kita kan sudah punya rencana aksi yang konkret. Seberapa yakin Ibu bahwa rencana ini bisa berjalan dengan baik dan kapan Ibu ingin mulai menerapkannya? Uh, Insya Allah mungkin saya yakin ya, mudah-mudahan bisa melakukannya, walaupun mungkin pasti ada tantangan di awal. Insya Allah saya akan mungkin mulai menerapkannya besok, insya Allah. Dan saya akan coba evaluasi setiap minggu untuk melihat apakah ada perbaikan lagi yang perlu saya lakukan. Iya, luar biasa ya, Bu Bese. Bagaimana kalau kita buat komitmen untuk mengevaluasi progres Ibu pada minggu depan? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk tetap termotivasi dan memastikan bahwa rencana Ibu ini berjalan? Mungkin insya Allah saya akan menandai kalender ya, atau membuat jurnal untuk melacak apakah saya berhasil meluangkan waktu setiap hari. Jika ada yang hari yang terlewat, mungkin saya akan evaluasi mengapa itu terjadi dan mencoba memperbaikinya. Saya juga akan meminta keluarga untuk mendukung saya, misalnya mengingatkan jika saya terlalu sibuk dengan hal lain. Juga saya akan laporan sama ibu. Iya, bagus sekali Bu Bese ya. Itu cara yang sangat baik untuk tetap berada di jalur yang benar. Dan saya yakin Ibu akan berhasil, apalagi jika Ibu konsisten, itu kuncinya. Dan saya akan mendukung Ibu sepanjang perjalanan ini. Kita akan lihat kemajuan Ibu minggu depan ya. Iya Bu, terima kasih loh Bu. Sekarang saya merasa lebih terarah dan insya Allah saya siap untuk memulainya. Nah, baik Bu, kalau begitu mungkin kita sudah bisa mengakhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih karena Ibu sudah berbagi. Saya juga jadi belajar bahwa sebagai umat yang beragama sangat penting untuk kita paham akan ajaran agama kita. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu. Saya sudah merasa lega dan insya Allah saya siap memulainya. Dan insya Allah saya akan hubungi Ibu kembali. Ya, oke. Jadi saya tutup ya Bu dengan ucapan Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.